Ketika kritik berubah menjadi sebuah tudingan dan tudingan berubah menjadi sensasi, maka pertanyaannya adalah apakah Roy Suryo benar-benar mencari kebenaran atau hanya melawan luka lama terhadap Pak Jokowi? Ada yang berkomentar di video saya sebelumnya bahwa tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang dilontarkan oleh Roy Suryo itu kan sudah sampai pada titik yang sangat menjenuhkan. Itu benar dan saya kira tidak ada yang tidak bosan setiap hari disuguhi kasus ijazah palsu ini. Tapi disinilah menariknya, kenapa isu ini tidak cepat selesai dan malah terus menggelinding seperti bola liar. Ini seolah-olah timeline hidup kalian itu penuh dengan drama politik yang nggak ada habisnya. Di mana kali ini topik utamanya adalah Roy Suryo, sakit hati Pak Jokowi, dan isu ijazah palsu. Kalau didengar sekilas, ini kayak judul sinetron politik yang durasinya bisa sampai 500 episode. Tapi tenang, kita bakal bahas dengan santai saja, tanpa ngegas dan tanpa harus jadi profesor politik dulu buat bisa nyambung. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang selalu muncul, apa sebenarnya motif Roy Suryo melempar isu ijazah palsu ini? Benarkah dia pernah dibohongi oleh Pak Jokowi? Atau ini cuma bagian dari kehebohan politik yang sering banget muncul menjelang pemilu? Apalagi ketika nama-nama besar seperti Pak Jokowi dan Gibran itu ikut masuk ke gelanggang. Nah, sebelum kita nyemplung lebih dalam, kita harus sepakat terlebih dahulu. Isu ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan isu baru, ini adalah drama lama yang entah kenapa begitu masih sering muncul lagi, kayak lagu lama yang tiba-tiba viral di TikTok. Sudah berkali-kali dibahas, sudah berkali-kali dibantah juga, tapi tetap aja suka nongol lagi dengan versi yang berbeda, pemeran berbeda atau bumbu politik yang diperbaharui sesuai tren. Kalau kita cari-cari dalam catatan publik, nggak ada bukti atau momen spesifik bahwa Pak Jokowi pernah membohongi Roy Suryo secara personal. Nggak ada catatan resmi, pernyataan publik, atau kejadian konkret yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi kalau ada narasi bahwa Roy Suryo sakit hati karena dibohongi oleh Pak Jokowi, itu lebih tepat disebut sebagai interpretasi politik, bukan fakta yang punya pijakan kuat. Lebih ke asumsi, persepsi, atau mungkin sekedar narasi yang sedang dibangun untuk memperkuat posisi di ruang publik. Tapi kalau kita lihat gaya komunikasi Roy Suryo selama ini, dia ya memang sering tampil sebagai sosok yang tidak sungkan mengkritik pemerintah, siapapun pemerintahnya. Roy Suryo adalah tipe orang yang kalau melihat sesuatu yang menurutnya janggal, menurut saya begitu, dia akan bersuara. Apakah itu terkait teknologi, budaya populer, atau politik? Jadi ketika ia ikut mengangkat isu ijazah palsu, sebenarnya ini lebih cocok disebut sebagai bagian dari karakter publiknya, vokal, kritis, dan kadang kontroversial. Jawabannya tidak ada bukti konkret tentang itu. Yang ada justru spekulasi dari berbagai pihak, terutama pengamat politik dan netizen. Kita semua gitu ya, bahwa ini bisa jadi bagian dari manuver politik. Akan tetapi, apakah sakit hati dibohongi Pak Jokowi benar menjadi alasan utama ia menyerang Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu? Nah, sekarang kita masuk ke kemungkinan yang sering dibahas orang. Apa jangan-jangan ini cuma akal-akalan para kompetitor politik yang nggak mau Pak Jokowi punya pengaruh besar di pemilu 2029 nanti, apalagi untuk mendukung Gibran. Nah, teori yang satu ini memang lumayan masuk akal, setidaknya dalam konteks dunia politik Indonesia yang penuh dengan strategi. Kita tahu bahwa setelah 2 periode memimpin, pengaruh politik Pak Jokowi tidak turun, malah semakin kuat menurut saya. Gibran menjadi wapres, jejaring politik Pak Jokowi ada di mana-mana, dan elektabilitas keluarganya juga masih relatif tinggi saat itu. Hal ini yang kemudian membuat sebagian kelompok politik di Indonesia merasa perlu melakukan counter naratif alias narasi tandingan. Dalam politik, menyerang figur utama itu kan bukan hal baru, dan jika figur utama itu dianggap bisa menurunkan kekuatan ke generasi berikutnya, dalam hal ini Gibran misalnya, maka sasaran serangannya semakin menarik. Artinya, secara teori politik, isu ijazah palsu ini bisa menjadi bagian dari strategi besar untuk menurunkan pamor Pak Jokowi sebelum pemilu 2029. Itu masih kemungkinan, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Semuanya serba remang-remang dalam politik, kayak es teh manis jumbo, misalnya gitu ya. Kelihatannya simpel, tapi kalau diaduk-aduk, dasar gelasnya penuh gula dan
ya susah ditebak rasanya seperti apa. Sekarang kita coba bayangin situasi dari kacamata politisi atau kelompok-kelompok yang merasa posisinya terancam. Jika Pak Jokowi tetap populer setelah lengser dan Gibran punya peluang besar di 2029, maka mereka harus mencari cara untuk kemudian membuat masyarakat meragukan kualitas atau integritas Pak Jokowi. Salah satu cara paling cepat yang mereka bisa lakukan adalah menemukan isu emosional yang mudah menyebar. Ijazah palsu adalah cara yang paling cepat itu. Dan kalian bisa lihat sendiri, efeknya langsung meledak, langsung panas, menggelinding seperti bola liar. Padahal faktanya sudah ada putusan Bareskrim Polri yang menyatakan kalau tuduhan itu tidak terbukti, ijazah Pak Jokowi terbukti autentik. Instansi resmi seperti universitas yang bersangkutan juga sudah memberikan klarifikasi. Meskipun begitu, dalam politik logika sering kalah sama sensasi. Bahkan klaim yang sudah dibantah pun itu kan bisa hidup lagi kalau ada yang meniupkan angin baru. Saya kira ini adalah bagian dari dinamika politik menjelang 2029 meskipun masih lama. Apalagi setelah Gibran resmi menjadi bagian dari peta kekuasaan nasional hari ini. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah Roy Suryo benar-benar sakit hati kepada Pak Jokowi? Atau ya ini sekedar narasi politik yang dipoles sedemikian rupa untuk membuat konflik terdengar lebih personal dan dramatis? Jawabannya ya kembali lagi ke fakta bahwa tidak ada bukti kuat soal itu. Yang ada hanyalah sikap kritis Roy Suryo yang makin keras dan narasi publik yang mencoba mempersonalisasi kritik tersebut. Media sosial dan ruang politik kita itu kan memang sering memperkuat drama-drama seperti ini. Apapun yang terlihat punya sedikit percikan konflik bisa langsung dibakar menjadi isu nasional. Roy Suryo mengkritik, langsung disebut sakit hati. Jokowi diam, dibilang menghindar. Gibran naik, dibilang ada tangan-tangan besar di belakangnya. Padahal, kadang semuanya hanya berjalan sebagaimana politik harus berjalan. Dan memang kalau kita mau jujur, posisi Gibran sekarang itu kan tidak bisa dilepaskan dari koneksi Pak Jokowi dulu. Kerja politik selama 2 periode misalnya dan popularitas yang masih kuat di berbagai kalangan. Kelompok politik lain tentu tidak tinggal diam, mereka butuh narasi tandingan agar tidak terjadi dominasi politik satu keluarga atau satu faksi terlalu lama. Maka serangan yang diarahkan ke Pak Jokowi bisa punya efek domino ke Gibran nanti. Ibaratnya kalau pohon induknya digoyang, maka rantingnya juga bisa ikut oleng. Jadi apakah ini mungkin bagian dari strategi untuk kemudian menghambat Gibran di 2029? Jawabannya sangat mungkin. Apakah ini berarti semua yang mengkritik Pak Jokowi pasti punya kepentingan politik? Enggak juga, enggak ada yang tahu. Dalam demokrasi, kritik itu biasa. Tapi ketika mendekati pemilu, kita harus jeli membedakan mana kritik murni, mana yang bermuatan strategi. Bagaimana kemudian dengan Roy Suryo sendiri? Banyak analis dan kita semua mungkin melihat bahwa keberanian Roy Suryo untuk mengangkat isu sensitif seperti ijazah palsu bisa jadi cara untuk kemudian mempertahankan relevansinya di dunia politik. Kita tahu bersama bahwa nama Roy Suryo itu masih punya daya tarik, khususnya dalam isu-isu yang memerlukan ketelitian atau penggalian data. Dengan memegang isu besar seperti ini, ia otomatis menjadi pusat perhatian walaupun sekarang dia sudah menjadi tersangka. Tapi kembali lagi, tidak ada bukti bahwa ia digerakkan pihak tertentu dan tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi pernah membohonginya. Yang ada menurut saya hanyalah ruang politik yang selalu bergerak, penuh persepsi, opini, dan strategi yang saling tumpang tindih. Pada akhirnya, cerita tentang Roy Suryo, Pak Jokowi, dan isu ijazah palsu ini hanyalah salah satu bab kecil dari novel politik Indonesia yang tebalnya ya seperti ensiklopedia. Kita tidak akan pernah tahu semua detail di balik layar. Yang bisa kita lakukan adalah ya melihat, memahami, dan tidak langsung menelan satu versi cerita tanpa cek ulang. Dan ingat, dalam politik, kadang bukan siapa yang benar, tapi siapa yang paling cepat membangun narasi. Pada akhirnya, sekali lagi, semua kembali ke kita sebagai masyarakat, termasuk kamu yang sedang menonton video ini. Politik adalah permainan persepsi, dan setiap orang punya hak untuk kemudian menilai berdasarkan informasi yang ada. Yang penting, ini penekanannya, jangan gampang termakan drama tanpa memahami konteks dasarnya. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Kalau kamu punya pendapat soal topik ini atau pendapat yang berbeda sekalipun, silakan kamu tulis komentar pendapat atau gagasan kamu di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kamu sekalian yang menonton video ini yang sudah subscribe, klik like, dan kemudian memberikan komentar.
atas ya telah membantu channel ini, channel aktivisme untuk berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan notifnya agar kalian tidak ketinggalan informasi, analisis, dan kajian-kajian terbaru soal politik nasional yang sedang berkembang di negara kita, Indonesia. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.